Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Metina Mati dalam acara podcast Kewirausahaan Anak Muda. Hai guys. Halo, nama aku Suryani. Hai, gue Jelita Manurung. Saya Siti Rauda. Oke, topik kita hari ini mengenai tips dan trik mengelola keuangan bagi usaha mahasiswa. Kalian bertiga kan punya usaha nih. Bisa Bener dikasih tahu banget. nggak tips dan trik khusus untuk mahasiswa yang ingin memulai usaha? Bisa dari siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Ya, udah kamu aja. Dari aku ya. Kalau aku sih tips dan trik itu yang pertama itu lebih awal ke niat nih nggak sih? Benar, Kalau benar, misalnya benar. kita harus mulai usaha nih, kita harus membangun niat kita apa, terus gitu. Kalau misalnya percuma nggak sih? Kalau misalnya kita bangun usaha tapi nggak ada niat, kita pasti kayak malas gitu nggak sih? Jadinya, Iya, iya kan? benar. Nah, kalau dari gue sendiri itu yang pertama itu pastinya kita harus rencanakan bisnis kita dulu. Kita harus tahu visi, misi, sama tujuan dan target kita itu berapa nih sewaktu kita mulai merencanakan bisnis yang akan kita lakukan, atau kita bangun gitu. Kalau menurut saya itu cari tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan, memiliki produk yang potensi penjualan yang tinggi yang disukai oleh pelanggan. Jadi kalau untuk produk nih ya, kalian kan punya bidangnya masing-masing. Kalau kamu ini produknya tentang apa? Kalau aku sih lebih ke fashionnya, lebih ke kayak baju-baju atau celana-celana, terus kayak aksesoris kacamata atau kalung gitu sih lebihnya. Intinya lebih ke outfit ya. Iya, gitu sih. Kalau kamu Jel? Kalau gue sendiri itu lebih ke foodnya gitu, makanannya. Jadi gue itu mengikuti suatu komunitas. Nah, kebetulan di komunitas itu kami ada kewirausahaannya gitu. Jadi dari situ juga kami dilatih untuk bagaimana meningkatkan usaha-usaha mulai dari hal-hal yang kecil kayak menjualkan makanan gitu. Nah, Kalau kamu di bidang apa? Kalau saya sih di bidang peralatan rumah, misalnya alat-alat dapur atau peralatan-peralatan rumah yang lengkap dah gitu. Berarti lebih ke arah peralatan rumah tangga ya. Iya, makanya. Udah bersuami? Belum, Bu. Oke. Mau nanya nih, kalian bikin usaha, dapetin modalnya dari mana? Apa pakai uang sendiri atau ada sumbangan dari yang lain? Dari uang sendiri sih, dari uang kiriman dari orang tua membuat bisnis sendiri. Asik. benar banget. Selain uang sendiri juga kan pasti ini kan kami berbeda-beda nih kewirausahaannya. Nah, kalau gue sendiri tuh karena berhubung di suatu komunitas nih kan, pastinya modalnya itu dimodalin oleh komunitas itu. Jadi kami yang mengelola uang itu supaya mendapatkan berapa target yang sesuai dengan yang tadi yang gue bilang itu kan ada perencanaan bisnis. Nah, gitu. Kalau aku sih yang pertama awal bangun all shop ini dari kayak orang-orang itu, terus kayak modal keuntungannya itu dikumpulin jadi modal dari situ. Terinspirasi dari all shop yang lain. Iya, all shop yang lain, untung kan saudara. Keren Saudara banget ya. kayak ngajak, yaudah gabung yuk all shop ini, terus keuntungannya dikumpul buat bangun usaha sendiri lagi. Tapi kan kalau bikin usaha di waktu kuliah nih kan, kalian tuh pasti ribet dong membagi waktunya. Bener Iya banget. sih. Iya. Setuju. Terus cara biar bisa seimbang antara kuliah sama usaha itu gimana? Merencanakan waktu yang lebih baik sih, bisa membagikan waktu kuliah dan waktu usahanya. Soalnya kamu online ya? Iya, online. Soalnya sempat aja sih sambil kuliah sambil buka all shop gitu. Nah, kalau gue sendiri nih, kan gue ini kesibukannya agak-agak padat banget nih. Jadi Sibuk banget ya, Bu. cara gue membagi waktu itu pastinya gue harus tahu nih mana waktu untuk untuk fokus ke kuliah, mana untuk fokus ke organisasi, mana waktu untuk fokus ke komunitas. Jadi kita harus pandai-pandai sih lebih membagi waktu lebih baik lagi.
Kalau aku sih lebih lihat gini ya, jadwal kuliah misalnya kayak jadwal kuliahnya dari pagi sampai ke siang. Udah berarti kita fokus aja dulu ke kuliah nih. Nah selesai dari kuliah kita bisa fokus ke ini, ke all shape. Jadi nggak bisa menggabungkan dua-dua. Soalnya kalau misalnya menggabungkan dua-dua, aku tipikal orang yang nggak bisa konsentrasi langsung kedua gitu. Benar banget. Jadi kayak bagi Susah ya? satu-satu dulu gitu. Jadi biar lebih fokus gitu sih. Tapi capek nggak sih? Capek sih, Sebenarnya tapi demi masa capek, depan tapi enggak capek. Kayak capeknya terbayar dengan ada kayak pemasukan gitu sih. Lebih Jadi kayak membantu. Iya, membantu juga minimal nih. membantu bisa lah kayak beli peralatan sendiri atau apa gitu. Ya, still berusaha. Enggak. Benar banget. Terus nih, kalian usaha kalian tuh gimana bisa dikenal oleh orang-orang banyak? Kayak cara promosinya tuh gimana? Memanfaatkan sosial media sih. Lebih ke bidang? Mempromosikan di Facebook, di WA, di iklan-iklan Instagram atau apa gitu. Lumrah ya. Iya sih. Sama juga. Kalau misalnya aku lihat dulu nih tipikal pelanggan aku yang kayak mana, lebih tipikalnya lebih kayak misalnya emak-emak kan suka main Facebook kan. Iya. Nah, jadi aku promosinya ke Facebook. Nah, itu Facebook itu datangnya pelanggannya mama. Nah, kalau misalnya kayak lebih anak-anak muda itu kan lebih ke Instagram. Iya. Aku promosinya ke Instagram juga gitu. Nah, untuk komunitas ini kan ada cara promosinya sendiri nih. Nah, kalau gue cara mempromosikannya gitu ya. Jadi kami itu dibuat flyer dalam bentuk flyer gitu. Ya. Nah, flyer itu disebarluaskan. Pertamanya itu pastinya ke grup-grup yang ini dong, komunitas dari alumni sebelumnya. Terus yang kedua ke status WA, Instagram semuanya. Ke teman-temannya dibagiin brosur flyer atau brosur yang telah dibuat tadi. Kayak gitu. Cerdas sih. Terus sih lebih banyak pemikat pelanggannya. Iya. Lebih ke turun ke lapangan gitu. Oh iya, ini juga satu apa sih namanya? Kalau jaringan kita ini juga banyak, pasti kita mempromosikan apa yang kita jual ini juga lebih gampang juga pastinya. Mungkin teman-teman yang gue ini bisa ngikutin Dari juga yang ya. nggak- kayak nggak tahu nih, teman-teman yang nggak tahu terus dia jadi tahu. Benar. Gitu kan. Dari itu satu jadinya pelanggannya banyak. Benar banget. Oke. Ini kalau untuk penghasilan nih, kira-kira berapa sih pendapatan kalian dalam 1 bulan lah? Satu berapa? bulan. Kalau aku sih tergantung, kalau misalnya kayak lagi bayar tergantung aku juga. Kalau misalnya aku rajin upload nih kan, kayak promosiin itu sebulan bisa tembus 1 juta, kadang 1 juta lebih. Tergantung sih juga. Bisa beli iPhone. Kalau gue sendiri nih, karena berhubung komunitas bukan Iya. pribadi ya. Jadi kalau penghasilan itu kami itu kurang lebihnya itu karena kami sekali sebulan jalanin kewirausahaannya itu, nggak kayak tiap hari atau tiap minggu, kayak kapan ada event-event besar aja baru di situ jalan kewirausahaannya. Karena di saat-saat kayak gitu kan banyak pasti yang melirik nih apa yang kita promosiin kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan itu kalau kami 2 kali mengadakan promosi atau kayak berjualan gitu, itu kurang lebih 500.000. Cuman itu kan bukan untuk ke kami ya duitnya, pastinya untuk ke pemasukan ke Lumayan lah. lumayan banget. Kalau kamu sih gimana sih? Kalau saya sih tergantung pelanggannya, tergantung pembelinya ya. Terkadang kita memberi promosi pelanggannya tidak membeli kan? Benar. Nasib juga nggak Belum sih? juga ya. Rezeki juga kadang. Kadang pas awal-awal kemarin saya 1 minggu tuh bisa 1 juta gitu. Ya, Iya, gede juga ya. Iya, kadang kalau nggak nentu juga sih. Oh, Sih. Iya. Tapi namanya usaha kan, kita mulai dari kecil dulu kan, nggak mungkin langsung dari yang besar guys ya. Itu namanya nggak usaha. Betul. Rintis. Iya kan kita berintis nih. tapi kalau usaha ini pasti ada titik terendahnya nih. Kayak tiba-tiba sepi pembeli, penghasilan nggak masuk. Itu kalian ada kerugian nggak sih? Kadang kalau misalnya dibilang kerugian ya pasti ada, tapi kan kita harus berpikir lagi nih, ide lagi nih. Misalnya biasanya kita menjual cuman pakaian, kita harus munculkan ide baru. Ini aku harus jual apa ya biar pelanggan aku makin menaik lagi gitu sih kalau aku.
Kalau dari aku itu biar tidak terjadinya kerugian ya. Kalau dari aku itunya kita itu buat kayak biasanya kita mempromosikan barang kita kayak gini nih. Nah, kita buat hal yang lebih unik atau hal yang ada yang lebih baru lagi supaya orang-orang itu nggak hanya monoton melihat promosi kita gitu-gitu aja. Jadi ada hal yang baru atau hal yang unik lagi dilihat Iya, mereka. seperti yang aku udah ceritain. Jadi pelanggan Iya. ini nggak bosan. Jadi pelanggan, wah ini ada hal yang baru nih yang bisa kita lihat. Jadi nggak monoton di situ aja nih ide-ide kita ini kayak gitu. Keren sih. Iya sih, saya pun seperti gitu juga sih. Kita harus mengubah menciptakan Konsep, ide baru, konsep baru gitu. terus Mindset kayak itu Pelanggannya harus bosan berubah, dengan benar. Ini nih pertama. generasi muda yang paling Mindset bermanfaat. harus dimainkan juga sih pastinya. Ini tadi kamu bilang komunitas kan? Iya. Boleh tahu nggak nama komunitasnya apa? Komunitas yang saya iniin itu Genbi, Generasi Baru Indonesia, Wah. keren sih. yang dinaungin oleh Bank Indonesia sendiri. Wah. Keren. Ini kemarin saya dengar Genbi ini ada bikin suatu pertandingan ikut futsal. Oh iya benar. Itu bikinnya di mana? Jadi kami mengadakan kegiatan itu di lapangan futsal Wongsolo, dekat halaman belakang Batu Empang, Pamedan. Itu anggarannya berapa tuh? Kebetulan kami di situ kan anggaran kan di sini saya posisinya kan bagian ADM ya, kan ada tupoksi masing-masing nih Iya. per ininya. Jadi kalau untuk anggaran ke situnya saya kurang tahu, cuman yang saya tahu itu kami itu disponsori oleh Smart Friend gitu. Jadi kegiatan kami itu nggak hanya dana dari kami aja gitu. Tapi balik lagi, kami kan disponsori oleh Smart Friend, tapi kami harus ada feedback dong ke mereka. Nah, jadi feedback kami ke mereka itu yaitu dengan cara menawarkan kartu-kartu Smart Friend itu kepada penonton ataupun orang lain dengan menjualkan. Jadi kan target mereka juga pemasaran orang Smart Friend itu kan ada juga. Jadi pemasukan mereka juga ada. Kalau all shop ya, pasti punya persaingan dong. Iya, pasti. Pasti banyak ya. Gimana sih cara kalian menghadapi persaingan? Kalau aku sih lebih ke gini, kita itu menarik hati pelanggan, lebih kayak misalnya sistem di outshop sebelah ya, mereka itu menggunakan sistem bayar dulu baru barang itu sampai. Ya. Nah kalau di aku sistem ini COD, jadi kayak mereka pesan, aku pesan dulu pakai modal aku dulu, terus nanti pas sampai baru bayar gitu. Jadi Itu mereka lebih tertariknya ke aku gitu sih lebih. tapi apa nggak takut ditipu? Ya kalau misalnya soal ditipu itu enggak, kita kan mastiin dulu pelanggan kita ini misalnya orang mana gitu. Aku juga nggak pernah kayak terima orang dari luar gitu. Kalau misalnya orang dari luar, aku minta DP-in dulu nih biar lebih nggak itu. Mengantisipasi. Ya. Kalau saya sih lebih ke COD juga sih, tapi saya outshop saya nih misalnya barang-barang besar gitu saya bisa sistem kredit, makanya orang pembeli suka membeli ke saya gitu. Kayak lemari atau apa gitu bisa dikredit. Tapi kalau ada yang nggak mau bayar gimana tuh? Ya harus dibayar dong. Gak salah utang. Iya. Oke nih, gini, kalian kan sebagai wirausaha muda nih, ada nggak tips yang dapat kalian bagiin kepada mahasiswa yang ingin memulai usaha? Mahasiswa lain nih, gitu. Kalau misalnya aku sih lebih kayak gini, kita itu harus niat dan sama itu niat. Terus nggak boleh gengsi. Zaman sekarang gengsi nggak ada duit. Iya. Serius kok. Kalau misalnya kita gengsi, terus kayak apa-apa malu mau jualan, itu tuh kita nggak akan ada duitnya. Jadi dia lebih kayak membangun niat dulu, terus nggak usah gengsi. Jangan pernah takut gengsi. Kalau dari aku sendiri itu pastinya jaringan dan juga belajar dari orang lain. Nah, maksudnya ini kita jangan gengsi untuk meminta saran-saran dari pembisnis yang udah lebih lebih maju daripada kita untuk memulai suatu bisnis kayak gitu. Intinya harus punya koneksi ya? Iya, Koneksinya koneksi luas ya. jaringannya, benar. Gimana? Kalau saya sih sama seperti mereka, harus kayak
nggak boleh gengsi, memulai usaha menjadi sukses tuh nggak boleh gengsi, nggak boleh malu orang lain kok nggak ada kayak gini gitu kan, kayak misalnya nggak jualan gitu tapi ada uang gitu. Oke. Karena tuh lebih, kalau duit sendiri tuh lebih nikmat Lebih gitu enak rasanya, gitu. terasa daripada Iya. kayak yang Gue nggak punya usaha jadi nggak tahu nih. Coba aja sih, belajar pasti hal enak. lagi. Ada modal nggak? Bagi dong. Boleh pinjam 100 dulu ya, Red. Oke, gitu aja sih kiranya pembahasan kita pada hari ini. Oke, selanjutnya saya di tag nih. Oh iya kak, mau nyampein buat temen-temen yang kira-kira mau mulai bisnis baru nih ya, jangan takut untuk memulai bisnis. Mulai dari hal kecil aja dulu, pasti lama-lama pasti berkembang dong, nggak mungkin dia nggak berkembang. Terus ingat, jangan takut dengan kata persaingan, karena kalau bersaing itu yang memotivasi diri kita untuk lebih berkembang lagi. Jadi kalau nggak ada persaing itu nggak seru dong untuk memulai bisnis ini. Benar-benar. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai bisnis. Doanya apa nih? Oke, itu saja tapi kita hari ini acara ini kita tutup. Makasih. Bye guys.